Kemudian pertanyaan saudara, kenapa kemudian Iran sangat penting dalam peta minyak mentah dunia? Ini dia, negara Iran ini memproduksi sekitar 3,3 juta barel per hari minyak dan produk lain yang ada di ladang-ladang mereka. Bahkan sebagian besar, tepatnya 2,2 juta barel produk migas Iran diekspor setiap hari. Produksi Iran menyumbang hampir 20% dari sekitar 19 juta barel minyak, kondensat dan bahan bakar yang dikirim ke pasar internasional melalui Selat Hormuz. Angka ini setara dengan 20% total konsumsi dunia. Bahkan di negara yang termasuk Amerika Serikat ini mulai menghitung dan juga mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia ini. Kita akan ke data selanjutnya saudara untuk mengetahui pergerakan harga minyak mentah dunia. Nah, ini adalah grafik harga minyak mentah dunia, di mana dalam satu pekan kita lihat saudara dari tanggal 10 Juni 2025 ada di 66,6 dolar Amerika. Kemudian di tanggal 16 Juni 2025 atau kemarin ini naik signifikan ke 73,23%. Ini tentunya pasca ataupun sejak Iran dan Israel berperang. Kemudian mengapa harga minyak ini juga penting bagi Indonesia? Begini, jadi kita ke Australia terlebih dahulu. Meski negara ini jauh dari konflik, ini mereka sudah bersiap jika ekonomi tertekan akibat kenaikan minyak dunia. Harga bahan bakar di Australia ini bisa naik hingga 12 sen per liter. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Setiap harga kenaikan ICP 1 dolar Amerika Serikat ini maka belanja negara akan naik sampai 10 triliun rupiah. Kemudian bagaimana kondisi harga minyak Indonesia? Kita ke data selanjutnya. Nah saudara, ini rata-rata minyak ICP 2024 atau minyak mentah Indonesia di tahun lalu atau di tahun 2024 ini adalah 70 dolar Amerika per barel. Kemudian pada Mei 2025 harganya turun ke 62 dolar Amerika Serikat per barel. Anda ingat tadi kami bilang bahwa ICP naik 1 dolar, maka belanja pemerintah naik 10 triliun rupiah. Tapi sebenarnya ada juga nih pendapatan yang naik yaitu 3,2 triliun rupiah. Namun belanja yang lebih besar ketimbang kenaikan pendapatan inilah yang wajib diwaspadai karena berisiko pada defisit anggaran. Dan kita akan dengarkan saudara, ini ada pernyataan dari Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini tentang hitungan Pertamina atas harga minyak mentah dunia dan Indonesia. 2025 dari seluruh parameter di global, 2025 dibandingkan 2024 terjadi perburukan dari seluruh parameter baik itu Brent, crude price, MOPS itu semuanya melandai di 2025. Jadi kita prediksikan bahwa akan terjadi pelandaian dibandingkan 2024. Kalau kita lihat year on year 2025 dan 2024 memang sudah terjadi perburukan. Nah, namun demikian kita coba mitigasi dan strategize. Ini yang kita akan coba di second half. Namun kita lihat bahwa ini tak terhindarkan dari sisi ICP. Kalau kita lihat dari posisi YTD saja, sekarang di level sudah di 70 dolar. Dan di current May itu levelnya udah di 62 bahkan. Nah ini yang dari upstream ini sangat kena pressure yang cukup dalam. Belum lagi dari sisi impairment, dari sisi aset hulu. Nah ini yang harus kita mitigasi betul. Jadi kalau kita lihat ini di samping investasi akan menjadi terhambat karena kalau tidak disikapi dengan regulasi yang harus ada breakthrough secara fundamental. Ini yang kita akan koordinasikan betul dengan pemerintah. Bagaimana penyikapan dari volatility dari crude price ini untuk tidak menghambat dari sisi produksi dan lifting. Ini yang ke depan kita akan sikapi betul bagaimana reform dari regulatory framework dari sisi upstream dan oil and gas sektor ini yang harus kita sikapi betul untuk tidak menghambat percepatan dan target pemerintah 1 juta barrel di tahun 2008 ini ke depan. Kemudian saudara, inilah datanya. Harga minyak APBN 2025 ditetapkan sebesar 82 dolar Amerika Serikat per barel. Sedangkan harga minyak realisasi ICP Mei terakhir di 65 dolar Amerika Serikat per barel. Jadi antara APBN dan juga lapangan ini memang sedang melancai saudara.
kemudian penyebab mengapa kemudian minyak landai ini beda hal lagi dengan kondisi ekonomi global kita. Nah, kalau kita lihat lifting atau produksi minyak mentah siap jualnya, Indonesia punya target lifting 1 juta barel per hari. Meski makin ke sini gaungnya semakin redup. Nah, APBN berasumsi lifting tahun ini adalah 605.000 barel per hari. Meskipun realisasinya masih 573.000 barel per hari. Nah, ada Forel Trubuk yang harusnya menyumbang produksi minyak 20.000 barel. Tapi masalahnya usia sumur minyak di Indonesia ini juga semakin tua. Nah, meski kondisi sumur tua yang menantang saudara, Pertamina bilang bahwa target produksi pemerintah di 1 juta barel per liter ini, maksud kami per hari ini tidak berubah. Banyak opsi yang sedang ditempuh untuk mengejar target ini. Dan berikut pernyataan dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Untuk target kita, pada beberapa kesempatan juga saya mendampingi Bapak Menteri SDM, target kita untuk lifting minyak per hari sampai saat ini kami masih tetap pada sasaran untuk mencapai 1 juta barel per day. Target kita di antara tahun 2028 dan 2029. Itu dengan demikian memang kemarin ada beberapa wilayah kerja yang akan segera dilelang. Begitu juga kita perlu untuk meningkatkan kerjasama dan strategic partnership dengan para investor dari luar negeri, termasuk National Oil Company, untuk meningkatkan eksplorasi. Karena kalau kita berbicara tentang peningkatan lifting, namun tidak ditambah dengan eksplorasi untuk mencari sumber temuan baru, tentunya akan sangat sulit bagi kita untuk mencapai target tersebut, karena kita mengetahui natural decline dari sumur-sumur kita saat ini yang sudah masuk dalam kategori mature fields itu bisa sampai kurang lebih 20% per tahun penurunan.